De regisseur van deze film was mijn vader. Het project is begonnen in 1973, 74. En ja, ik was toen 13. En het was een fantastisch project. Malam ini senang sekali karena Museum Multatuli yang saya pimpin berkesempatan untuk memutarkan kembali film Max Havelaar, karya sutradara von Rossmacher tahun 1976. Sekitar 250-an penonton yang hadir memenuhi pendopo Museum Multatuli dan tampak mereka semuanya hikmat menonton film dan tampak menikmati film ini. Bagi kami yang terlebih dahulu pembaca Max Havelaar, tentu saja menonton film ini adalah bagian berikutnya. Jadi saya sejak awal, sejak 2019 misalnya menekankan kepada anak-anak, baca dulu novelnya sampai selesai, kemudian tonton filmnya. Sebab ketika sudah menjadi proses ekranisasi dari novel menjadi film, itu sudah ada tambahan dari interpretasi si sutradara sendiri. Dan tentu saja di film Max Havelaar ini banyak adegan yang ya harus penonton harus juga berpikir ulang, ini bagian mana. Misalnya adegan terakhir kor di gereja misalnya. Itu melambangkan bagaimana interpretasi sutradara yang ingin menyampaikan bahwa di belahan dunia sana ada orang-orang kulit hitam yang juga harus diakui bahwa mereka punya jantung yang juga sama seperti mereka di kulit putih dan itu juga punya hak sama, yaitu sebagai manusia harus diperlakukan dengan seadil-adilnya. Tentu saja dampak novel Max Havelaar dalam konteks gerakan sosial dan politik dapat ditelusuri dengan lebih jauh, misalnya munculnya gerakan sosial di Belanda dan Indonesia, bagaimana munculnya gerakan politik etis, bagaimana munculnya kesadaran nasionalisme di kaum muda Indonesia yang terdidik, yang mendapatkan pendidikan. Dan ini novel yang membuka borok-borok kolonialisme dan menginspirasi para pemimpin bangsa untuk merdeka. Jadi sudah jelas sekali pengaruhnya di dua belah pihak, di Belanda dan di Indonesia sendiri. Secara alam tidak banyak berubah, artinya bentang alam geografis tidak berubah. Akan tetapi masih ada yang harus terus diperangi, kemiskinan, kebodohan, keculasan, ketidakadilan, yang itu masih tampak di Kabupaten Lebak. De regisseur van deze film was mijn vader. Het project is begonnen in 1973, 74. En ja, ik was toen 13. En het was een fantastisch project. Ik ben zelf aanwezig geweest. Ik en mijn broer gingen op de zomervakantie voor 6 weken, kwamen we hier naartoe. De hele shoot duurde iets van 6 maanden, erg lang voor een film
van deze lengte. En wij waren er 6 weken. En dat was erg fantastisch. Hè. Mijn rol was als fotograaf. Ik maakte al lang foto's als hobby. Ik heb hem gezien ongeveer een half jaar geleden een keer. En dat was toen we erover gingen praten, dat we hier zouden komen en zo. Het was, ja. En daarvoor heb ik hem een paar keer gezien. Dus het hele avontuur is 50 jaar geleden nu. Dus het is ja, heel bijzonder en gek natuurlijk dat het zo lang geleden is. Het is erg emotioneel om ook te zien hoe ze reageren op de film. Welke scènes hun emotie ook teweegbracht of waar ze hun emoties uiten. Het was, ja, het filmen was niet in Lebak zelf en dat was dus anders, maar nu om het echt te laten zien in de plaats waar de Adipati en Max Havelaar, Eduard Douwe-Dekker echt werkten, woonden, was natuurlijk heel bijzonder. Ada beberapa adegan yang paling pertama mungkin bisa saat menggambarkan, saya saat melihat pertama kali di shoot bagaimana sebagai warga Rangkas Bitung saya melihat gambaran justru lokasinya yang saya lihat adalah ada alun-alun, ada pendopo, itu yang bikin saya wah gitu, ini zaman dulu sudah digambarkan seperti ini dan saya melihat realitanya sekarang juga sama, itu bikin saya merasa bangga sebetulnya. Saya juga melihat ada sedikit kemiripan di saat digambarkan di Badur. Saya pernah ke sana juga di daerah Parungkujang. Itu suasananya, kemudian rumah-rumahnya masih sangat mirip. Ada beberapa rumah yang masih ada kemiripan seperti itu. Kemudian untuk sawah-sawah lingkungannya, warga yang menernak kerbau masih digambarkan dan masih relate untuk zaman seperti itu dan sekarang masih sama persis, ada kemiripan-kemiripan. Tapi kalau untuk emosi secara keseluruhan, tentu di akhir film saat kita melihat saat Max Havelaar atau Multatuli merasa frustasi ketika dia meminta kritiknya untuk meminta pembelaan kepada pemerintah Belanda, tapi mereka ditolak pembelaannya dan Multatuli frustasi dan kita penonton juga sangat merasakan apa yang mungkin dirasakan Multatuli saat itu. Jadi emosinya dapat banget saat di akhir film. Setahu saya gitu kan, dan beberapa kali jadi perbincangan barusan bahwasanya film ini sempat dikecam selama kurang lebih 10 apa sampai 12 tahun gitu kan. Faktor-faktor dekolonialisasi atau apa gitu kan. Yang jelas saya rasa pembungkaman film itu tidak baik gitu nyatanya. Karena banyak terdapat ilmu gitu kan. Apalagi kalau bisa dilihat ini kilas balik sejarah kita gitu kan. Kilas balik sejarah Lebak gitu kan, bagaimana seorang Max gitu yang memperjuangkan tentang pribumi. Saya tahu di antara tuan-tuan ada yang unggul dalam ilmu dan kebaikan hati. Saya harap pengetahuan saya akan bertambah dengan ilmu tuan-tuan.